Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alfari dengan NIM 123-101-08, kelas 4D, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah pengembangan matematika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkalian bersusun panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkalian bersusun panjang. Saya ada contoh seperti UTS yang telah saya buat kemarin, yaitu pada angka 27 kali 24. 27 dikali 24. Langkah pertama yaitu kita ambil satuan dikali satuan. 7 kali 4 28. Berarti 28 langsung kita simpan di bawahnya. 28. Langsung kita berikan penjelasan, yaitu 7 dikali 4 sama dengan 28. Itu satuan dikali satuan. Yang kedua, setelah kita menghitung daripada satuan dikali satuan, 7 dikali 4 mendapatkan hasil 28. Sekarang selanjutnya kita mengkalikan satuan dikali puluhan. Jadi 4 dikali 20 sama dengan 80. Ini 4 dikali 20 sama dengan 80. Jadi di sini satuan dikali puluhan, karena tadi 20 maka itu puluhan. Selanjutnya, setelah sudah kita kalikan satuan dikali puluhan, selanjutnya kita ambil sebelah kiri, yaitu puluhan. Karena di sini tadi kita membagi, jadi 20 dikali 7 sama dengan 140. Di sini kita tulis 20 dikali 7 sama dengan 140. Ini puluhan dikali satuan. Selanjutnya, karena udah puluhan di bawah kita kalikan dengan satuan, selanjutnya yaitu puluhan dikali puluhan. Jadi 20 dikali 20 hasilnya 400. Sama dengan kita jumlahkan. Jadi penjelasan di bawah ini 20 dikali 20 sama dengan 400. Jadi di sini puluhan dikali puluhan. Setelah itu kita mendapatkan perkaliannya, selanjutnya kita jumlahkan dari yang telah kita dapatkan ini. 8 tambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0. Jadi turunkan 8. Karena 8 tidak bisa ditambah kalau ada 0 semuanya. Selanjutnya sebenarnya karena tadi di sini tidak ada belasan atau puluhan, makanya kita tidak ada nyimpan. Makanya kita lanjut. 2 ditambah 8 10, 10 ditambah 4 14, 14 ditambah 0 tetap 14. Ketika kita mendapatkan puluhan atau belasan, kita ambil angka ujungnya yaitu 4, simpan 1. Jadi di atasnya simpan 1, di bawahnya kita tersimpan. Sekarang kita jumlahkan yang sebelah selanjutnya. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 2 4. Jadi hasilnya 6. Jadi 27 dikali 24 hasilnya 648. Selanjutnya karena tadi sudah kita bahas tentang perkalian bersusun panjang, selanjutnya yaitu perkalian bersusun pendek. Kita ambil contoh nomor 1, yaitu 48 dikali 28. 48 dikali 28. Kita kalikan. Perkalian bersusun pendek dengan perkalian bersusun panjang ini berbeda, tapi hasilnya sama. Sekarang kita coba. Langkah pertama itu sama, satuan dikali satuan. 8 dikali 8 hasilnya 64. Ketika kita sudah mendapatkan puluhan, bahwasanya dapat 8 hasilnya 64, maka
maka kita ambil angka akhirnya yaitu 4. 6-nya tidak usah kita simpan sini, tapi kita simpan di atas 6-nya. Ini perkalian bersusun pendek. Selanjutnya kita tulis di sini kita tulis selanjutnya kita kalikan lagi 8 dikali 4 8, 16, 24, 32 hasilnya 8 kali 4 32 ditambahkan dengan tadi ada kita simpan 6 32 ditambah 6 hasilnya 8, 38 hasilnya kita simpan sini 38. Selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan hasil daripada perkalian yang di bawah ini satuan dikali atas, di atasnya sudah kita kalikan semua. Di mana sih kita bisa mendapatkan hasil 384? Nih, 384 diperoleh dari pertama tadi yaitu 8 dikali 8 sama dengan 64. Selanjutnya 8 dikali 4 sama dengan 32. Terus karena tadi ada kita simpan 6, maka kita tulis tambahkan simpanan puluhan tadi. Puluhan. Tadi berapa simpanan puluhan? Yaitu 6. Maka 32 ditambah 6 sama dengan 38. Oh iya, tadi di atasnya kita tulis berdasarkan di atas tadi, ditulis 4, kemudian disimpan puluhannya 6. Maka dapatlah tadi hasilnya 384 nih dari sini. Selanjutnya 2, karena tadi yang sebelah kanan ini sudah kita bahas, sudah kita kalikan semua di atas. Sekarang yang sebelah kiri kita kalikan yang di atas semuanya. 2 dikali 8 16. 6 kita simpan, 6 kita turunkan. Satunya puluhan tadi, belasan tadi kita simpan di sini. Jadi 16. Sekarang udah kita kalikan yang bawah dengan atas sebelah kanan. Sekarang kita kalikan yang sejajar. 2 dikali 4 8 ditambahkan dengan satu yang tadi kita simpan yaitu 9. Kita jumlahkan. Sekarang dari mana kita bisa mendapatkan 96? Mari kita coba. 96 diperoleh dari angka pertama yaitu 2 dikali 8 sama dengan 16. Ditulis 6, disimpan puluhan 1. Terus 2 dikali 4 hasilnya 8. 2 dikali 4 hasilnya 8. Tambahkan, karena tadi ada kita simpan puluhannya 1, maka kita tulis di sini yaitu tambahkan simpanan puluhan. Tadi 8 berarti 8 ditambah 1 hasilnya 9. Maka dapatlah hasilnya 96. Kemudian sudah kita dapatkan semua dari perkara tadi, baru kita jumlahkan. 4 tidak ada kita tambahkan, maka kita turunkan langsung 4. Selanjutnya yaitu 8 ditambah 6. 8 tambah 6 hasilnya 14. Satunya kita simpan di atas 3. 1 ditambah 3 4. 4 ditambah 9 hasilnya 13. Karena tidak ada selain kita jumlahkan, makanya kita langsung turunkan 13-nya. 13.
maka kita hitung ujungnya 1, 2, 3, kita berhenti. Jadi 48 dikali 28 hasilnya 1344, yaitu pembagian bersusun panjang. Saya ambil contoh pada angka 680 pembagian, kita tulis dulu di atasnya pembagian bersusun panjang. Pertama tadi saya ambil pada angka 680 dibagi 40 sama 1. Pada pembagian bersusun panjang ini kita bukan ambil 40 dibagi 68 bukan, tetapi kita langsung ambil 3 angka yaitu 6. Dan ini bukan kita sebut 660, tapi kita ambil ratusannya dulu, yaitu jadi 600 dibagi 40. 600 dibagi 40 hasilnya 15. Hasilnya 15. Coba kita hitung dengan kalian supaya tadi 40 dikali 15 sama dengan tadi 0, 5 kali 0, 0, 5 kali 4, 20, 1 kali 0, 0, 1 kali 4, 4. Jadi hasilnya tambah 0, 0, 6. Jadi hasilnya 600 betul. Selanjutnya 15 udah kita bagi 600 dibagi 40. Selanjutnya dapat 15. Selanjutnya yaitu 15 dikali 40 hasilnya 600. Kita kurangkan. 6 dikurang 6 sudah tidak bisa. 0 langsung kita turunkan karena di atas ini masih ada 0, kita turunkan. 8 dikurang 0 tetap 8. Kita kurangkan. Kemudian udah kita turunkan semuanya 80 ini kita sudah turunkan. Selanjutnya yaitu kita bagi lagi 80 dibagi 40 hasilnya 2. Ingat kita tidak langsung tulis 2, tetapi kita tulis di jumlah tambah 2 karena ini pembagian bersusun panjang. Selanjutnya yaitu udah kita tambah terus tambah dan 2. Kemudian 2 dikali 40 hasilnya 80. Kita kurangkan. 80 dikali 80 hasilnya 0. Kemudian ini kita jumlahkan 15 ditambah 2 hasilnya 17. Gimana sih caranya? Kita lihat. Ini maksud 17 ini yaitu hasil pembagian. Selanjutnya caranya tadi yaitu pertama 600 dibagi 40 sama dengan 15. Setelah tadi kita bagi 600 dibagi 40, sekarang kita kalikan 15 dikali 40. 15 dikali 40 hasilnya 600. Kemudian udah kita kurangkan atau udah kita kalikan, kita turunkan nih 80 nih. 80 ini bisa dapat dari mana? Yaitu kita bagi lagi 80 dibagi 40. Maka dapat hasilnya 2. Kita tulis ini 80 dibagi 40 sama dengan hasilnya 2. Kemudian udah 80 dibagi 40 kita bagi 2. Sekarang dari 2 ini kita kalikan 40 maka mendapatkan hasilnya 80. 2 dikali 40 sama dengan 80. Di sini 0 yaitu sisanya 0. Ini sama atau pembagian selesai, tidak bisa dibagi lagi. Pembagian selesai. Jadi hasilnya 680 dibagi 40 sama dengan 17. Jadi atau kita balik 17 dikali 40 hasilnya juga sama dengan 680. Tadi kita sudah bahas tentang pembagian bersusun panjang. Sekarang kita masuk ke pembagian bersusun pendek. Gimana sih penyelesaian daripada kita menghitung pembagian bersusun pendek? Pertama kita tulis dulu pembagian bersusun pendek. Kita ambil contoh satu, yaitu 558
558 dibagi 18. Karena di soal UTS saya kemarin yaitu 558 dibagi 18 pada soal yang pertama pada pembagian persusun pendek. Pertama, pada pembagian persusun pendek ini, pertama kita bagi dulu 55. Berbeda tadi dengan pembagian persusun panjang. Kalau persusun panjang, kalau seandainya ada 3 angka, maka kita harus ambil 500. Berbeda dengan pembagian persusun pendek. Kalau pembagian persusun pendek, kita cuma ambil pertama kita ambil satu angka dulu. Apakah 5 bisa dibagi 18? Tidak bisa. Kalau seandainya tidak bisa, 5 dibagi 18 tidak bisa, kita langsung ambil 2 angka ini. Jadi 55 dibagi 18 hasilnya 3. Kita coba kalikan dengan catatan kita. 18 dikali 3 sama dengan dikali 8 kali 3 8 16 4. 2 kita simpan atas, simpan 4 kita turunkan 3 kali 1 3. 2 ada simpan tadi di atas jadi 54. Otomatis di sini masih ada. Masih bisa karena ini 55, di sini 54 maka bisa dikurangkan nanti. Jadi udah dapat kita bagi 55 dibagi 18 hasilnya 3. Kemudian kita kalikan. Ini kita hapus dulu. Kemudian 3 dikali 18 tadi hasilnya 54. Kita turunkan nih 54. Terus udah kita turunkan, kita kurangkan dulu terlebih dahulu. 5 kurangkan 1 karena 1 dibagi 18 tidak bisa, maka kita turunkan yang angka terakhir yaitu 8. Maka jadi 18. Maka dari 18 dibagi 18 itu bisa dibagi. Dapatkan hasilnya 1. Sudah kita dapatkan hasilnya 1. Kemudian kita kalikan lagi. 1 dikali 18 hasilnya 18. Kita turunkan sini. Kemudian kita kurangkan. 18 dikurang 18 hasilnya 0. Untuk penjelasannya yaitu di sini kita jangan lupa untuk menulisnya. Ini ialah hasil pembagian. Hasil pembagiannya. Ini di mana tadi kita mendapatkannya? Itu 55 dibagi 18. Hasilnya 3. Terus ini dapat uang dari mana? Yaitu yang tadi di atas nih yang udah kita bagi tadi nih 3 dikali 18. 3 dikali 18 hasilnya 54. Kemudian kita turunkan 18-nya. Udah kita turunkan. Ini kita bagi lagi. 18 dibagi 18 hasilnya 1. Sama dengan 1. 18 ini kita dapat dari mana? Yang tadi dari atas. 1 dikali 18. 1 dikali 18 hasilnya 18. Di sini 0. Yaitu sisa 0 atau pembagian selesai. Jadi untuk hasil daripada 558 dibagi 18 hasilnya 31. Ini hasil pokoknya. Inilah makanya pembagian persusun pendek cukup sederhana seperti ini, berbeda dengan tadi pembagian persusun panjang, itu harus ada kita gunakan. Tapi sebaliknya, kalau pembagian persusun pendek ini kita tidak perlu gunakan, tapi kita langsung masukkan di setelah angka pertama tadi. Teman-teman, karena tadi kita sudah menghitung daripada pembagian persusun pendek, selanjutnya yaitu kita bahas tentang KPK dan FPB. Kita hapus dulu ya, teman-teman. Baik, di sini saya akan membuat soal dari KPK 24, 28, dan 32. Contoh soalnya nomor 1 nih, KPK. Tentukan KPK dari
angka 24, 28, dan 32. Maka langkah yang pertama yaitu kita harus membuat tabel. 1, 2, 3, 4, kemudian di sini 5. Pertama kita buat tabel. Kita tulis pertama dulu 24, kemudian sebelah tadi 28, kemudian sebelahnya lagi 32. Kita garis. Pertama, kita bagi pada bilangan prima yang paling pertama, yaitu angka 2. Jadi kita di sini dibagi 2. Bilangan prima dibagi 2 pada KPK dari 24 pada 32 itu kita masih bisa bagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 28 bisa dibagi 2 hasilnya 14. 32 dibagi 2 bisa, yaitu 16. Setelah itu kita garis lagi. Dari ketiga angka ini, apakah masih bisa dibagi 2? Bisa. Kita tulis dulu, dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Kita garis lagi. Sekarang dari ketiga angka ini 6, 7, 8, apakah masih bisa dibagi 2? Bisa. Dari angka 6 dan 8 kita tulis dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 7 dibagi 2 tidak bisa, maka kita turunkan 7. 8 dibagi 2 bisa, 8 hasilnya 4. Kita garis lagi. Dari ketiga angka ini 3, 7, 4, apakah masih bisa dibagi 2? Bisa, pada di angka 4. Kita tulis dulu dibagi 2. 3 dibagi 2 bisa? Tidak bisa, maka kita tulis 3. 7 dibagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 7. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kita garis lagi. Angka 3 angka ini 3, 7, dan 2, apakah masih bisa dibagi 2? Bisa, pada angka 2. Kita tulis dibagi 2. 3 bagi 2 tidak bisa, kita turunkan saja 3. 7 dibagi 2 tidak bisa, kita tetap turunkan 7. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Karena sudah habis dibagi, kita lihat apakah ada dibagi 2, apakah yang dibagi 2 masih bisa? Tidak ada. Jadi kita ambil yang selanjutnya yaitu 3. Jadi kita tulis ini dibagi 3. Kita garis lagi. 3 dibagi 3 hasilnya 1, turunkan. 7 dibagi 3 tidak bisa, kita tetap tulis 7. Karena 1 ini sudah habis, sisa 1, jadi kita tidak usah tulis. Jadi apakah ada angka lain yang bisa dibagi 3? Tidak bisa. Maka kita harus ambil angka 7. Karena pada bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7. Kita dibagi 7. Kita garis dulu. 7, 1 udah tidak bisa dibagi lagi karena sudah habis. Karena sisa 7, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Karena ini 1 sudah bisa dibagi, makanya kita habis. Karena semuanya sudah 1, sudah cukup, maka KPK dari 24, 28, dan 32, KPK dari 24, 28, dan 32, yaitu nilai ini kita ambil nih, dibaginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita ambil 2-nya ada berapa putih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi kita kalikan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Dan ada 3 dan 7. Dikali 7. Dikali 3. Lalu dikali 7. Atau kita bisa juga sederhanakan. Yaitu karena ada 5 putih pada angka 2, kita bisa ambil sederhanakan.
2 pangkat 5 dikali 3 dikali 7. Lalu kita jumlahkan. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16. 16 dikali 2 32. 32 kali 3 kita baca coret. 32 dikali 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. Jadi 96. Karena 7 masih ada, kita kalikan lagi nih. 96 dikali 7. Kita kalikan. 6 kali 7 hasilnya 42. 4 sin 4 atas, 2 nya kita turunkan. 7 kali 9 hasilnya 63. 63 karena 4 nya masih ada di atas tadi kita simpan, maka kita jumlahkan. 63 ditambah 4 hasilnya 67. Jadi hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7 hasilnya 672. Jadi KPK dari 24, 28 dan 32 hasilnya 672. Baik, selanjutnya yaitu tentukan FPB. FPB. Karena angkanya kita sama, mesti kita ambil FPB. Tentukan FPB dari 24, 28 dan 32. Pada FPB 24, 28 dan 32 ini sebenarnya sama. Pertama, kita tulis dulu 24, 28 dan 32. Terus dari ketiga angka ini kita bagi menjadi berapa untuk bisa dibagi ketiganya ini. Maka kita ambil angka bilangan perimanan terkecil, yaitu pada angka 2. 24 dibagi 2 apakah bisa? Bisa. Dapatkan 12. Garis. 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 28 dibagi 2 apakah bisa? Bisa. Hasilnya 14. 32 dibagi 2 apakah bisa? Bisa. Hasilnya 16. Kemudian terus dari ketiga angka ini 12, 14, 16, apakah masih bisa dibagi 2 dari ketiga angka ini? Bisa, yaitu kita bagi dari bilangan perimanan terkecil, yaitu dibagi 2. Kita garis dulu. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Oke. Karena ini sudah kita dapatkan, kita lihat lagi. Ingat, FPB yaitu faktorisasi pada bilangan atau faktor perimanan bilangan terbesar. Jadi 6, 7, dan 8 ini apakah masih bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa. Mengapa? Karena ada 7 tidak bisa dibagi 2. Maka pada bilangan FPB ini kita cukup stop sampai di sini karena tidak bisa lagi dibagi untuk ketiga angka tersebut. Jadi FPB dari 24, 28, 32 sama dengan, karena bilangan perimanan tadi ada 2, 1, 2. Jadi 2 dikali 2 atau kita sederhanakan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Baik, untuk selanjutnya nomor 4, yaitu saya akan menjelaskan sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, bangun datar pada bangun segitiga. Yang kedua yaitu layang-layang, dan yang ketiga persegi panjang, dan yang keempat yaitu trapesium. Baik, nomor 4. Karena tadi nomor 1 dan nomor 2 saya sudah bahas, sekarang saya lanjut nomor 4. Karena dalam video ini untuk membuat video dari nomor 1, nomor 2, dan langkah dari nomor 3-nya langsung nomor 4. Nomor 4-nya yaitu sifat
sifat bangun datar. Pada materi sifat-sifat bangun datar ini, saya dapat pada bangun datar segitiga. Yang kedua yaitu layang-layang. Dan yang ketiga yaitu persegi panjang. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu trapesium. Baiklah, dari keempat ini, empat bangun datar ini, dari segitiga, layang-layang, persegi panjang, dan trapesium, saya akan menjelaskan sifat-sifat dari setiap bangun datar keempat ini. Baik, saya hapus dulu. Pertama, yaitu sifat-sifat bangun datar segitiga. Satu, yaitu ketiga sisinya sama panjang. Ketiga sisi sama panjang. Dan gimana gambarnya? Dan ini juga digambarkan. Jadi gambarnya seperti biasa. Iya. Jadi di sini ada A, ada B, ada C. Sebenarnya ini bisa dibalik. Di sini A, di sini B, dan di sini C. Atau di sini A, di sini B, di sini C. Bisa semuanya. Yang dimaksudkan ketiga sisi sama panjang, yaitu di sini 60 derajat Celcius dari A ke C 60 derajat, A terus C ke B 60 derajat, terus B ke A 60 derajat. Inilah yang dinamakan sifat ketiga sisi sama panjang. Selanjutnya yang kedua, saya hanya hapus ini saja. Dan ini juga saya hapus. Ya, ini sudut segitiga sama kaki. Yaitu sifat yang kedua, sifat-sifat bangun datar pada bangun segitiga, yaitu sudut segitiga sama kaki. Sudut segitiga sama kaki. Ini tadi sudah saya gambar segitiganya. Jadi gimana sih sudut segitiga sama kaki? Ya, ini kita kasih gambar sudut sini, lengkungan sudut. Ya. Dan terus kita kasih garis dua di sininya. Ini aja sudut yang nomor tuanya, yaitu sudut segitiga sama kaki pada sifat bangun datar segitiga. Adapun yang ketiga, pada sifat-sifat bangun datar segitiga ini, yang nomor tiganya, yaitu ketiga sudut sama besar. Dari ketiga sudut ini sama besar, itu masing-masing harus 60 derajat. Di sini masing-masing harus 60 derajat. 60 derajat. Gimana sih gambar ketiga sudut sama besar atau masing-masing 60 derajat? Sama juga gambarnya segitiga. Terus kita garis sini. Dari mana ketiga sudut sama besar? Pertama sudut di sini. Ulang-ulang kita tulis A, B, C. Sudut A kita garis, terus sudut B dan sudut C. Yang mana dari ketiga sudut ini harus masing-masing 60 derajat. Di sini 60 derajat, di sini 60 derajat, dan di sini 60 derajat. Inilah yang dinamakan ketiga sudutnya sama besar atau masing-masing 60 derajat. Selanjutnya, sifat-sifat bangun datar pada bangun datar segitiga yaitu ada 5, ini nomor 3, dan nomor selanjutnya nomor 4. Nomor 4 pada sifat-sifat bangun datar segitiga yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Atau garis tinggi.
Gimana sih gambar segitiga sama sisi? Sama juga kita buat segitiga. Kita tulis dulu A, B, C. Terus kan tadi di sini nomor 4 pada sifat pendatar segitiga, segitiga sama sisi atau garis tinggi. Jadi kita sifat apa garis tengah-tengahnya. Nah, terus kasih garis ini. Ini A, B, C. Oh salah, maaf. Ini B, ini C, dan ini D. Jadi B dan D ini adalah garis tinggi. B dan D adalah garis tinggi. Inilah dia sifat-sifat bangun datar yang keempat, yaitu segitiga sama sisi. Adapun yang terakhir ada sifat-sifat bangun datar segitiga. Yakni sisi segitiga sama kaki. Yang kelimanya, sisi segitiga sama kaki. Gimana gambarnya? Sama juga, kita gambar seperti biasa. Terus di sini kita tulis A, B, dan C. Terus gimana sih sisi segitiga sama kaki? Ya ini garis, 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 garis. Inilah dia sifat-sifat bangun datar segitiga pada sisi segitiga sama kaki. Tadi kita sudah bahas tentang sifat-sifat bangun datar segitiga. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bangun datar layang-layang. Sebelumnya saya hapus dulu. Layang-layang. Sifat-sifat bangun datar pada bangun datar layang-layang yaitu ada 5 macam. Yang pertama yaitu memiliki 4 posisi. 1. Memiliki 4 buah sisi. Baik, sebelum saya jelaskan mengenai daripada 4 buah sisi ini pada bangun datar layang-layang, saya akan bergambar terlebih dahulu. Ya, kita tulis A, B, C, dan D. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan memiliki 4 buah sisi? Jadi A ke B itu sisi pertama. Di sini dari A ke B itu sisi pertama. Terus sisi yang kedua B ke C itu namanya sisi. Terus yang ketiga C ke D itu sisi ketiga. Dan yang keempat yaitu D ke A itu sisi yang keempat. Jadi sifat-sifat layang-layang pada bangun datar layang-layang ini ada terdiri dari 5. Yang pertama yaitu memiliki 4 buah sisi. Baik, selanjutnya yang kedua, biar dipercepat, saya tidak akan menghapus gambar yang ini. Saya langsung nomor kedua, yaitu sifat bangun datar pada bangun datar layang-layang, yaitu memiliki 4 buah titik sudut. Tadi kan memiliki 4 buah sisi, sekarang memiliki 4 buah titik sudut. Memiliki 4 buah titik sudut. Ya, karena tadi gambar layang-layangnya sudah saya buat. Sekarang saya akan jelaskan memiliki 4 buah titik sudut. Apa saja sih yang 4 buah titik sudut ini? Yang pertama yaitu gambar A. Kita gambar ini. Ini dinamakan titik sudut. Terus yang kedua, gambar yang ke B. Ini namanya titik sudut. Terus yang ketiga yaitu C. Ini namanya titik sudut C. Yang keempat yaitu titik sudut D. Dari keempat ini, inilah dia namanya memiliki 4 buah titik sudut. Yang nomor 3, yang ketiga, pada materi layang-layang nomor 3
yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Memiliki dua sisi yang sama panjang. Baik, sebelum itu saya hapus dulu tadi gambarnya. Karena ini ada perbedaan. Saya gambar lagi lain-lainnya. Kita tulis ini A, B, C, dan D. Apa sih sebenarnya memiliki dua sisi yang sama panjang? Jadi di sini satu sisi sama panjang. Yang kedua yang mana? Di sini. Satu, dua. Ini aja yang namanya dua sisi sama panjang. Sifat-sifat bangun datar pada materi layang-layang yaitu memiliki yang ketiganya yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Yang keempat, yaitu sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sama besar. Baik, saya akan jelaskan yang nomor 4 yaitu sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Terlebih dahulu saya akan gambar. Gambar layarnya. Maaf, sepertinya merek. Ya. Di sini kita tulis A, B, C, dan D. Apa sih yang dimaksudkan dengan sepasang sudut yang berhadapan sama besar? Yaitu pada bagian D dan B. D dan B. Ini dia yang namanya sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Baik, itulah dia nomor 4 sifat-sifat bangun datar layang-layang, yaitu sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu pada sudutnya yaitu pada bagian B dan D. Yang nomor 5, yang terakhir sifat-sifat bangun datar layang-layang, yaitu mempunyai satu simetri lipat. Sebelumnya saya hapus dulu. Mempunyai satu simetri lipat. Sebelumnya saya gambar lagi. Gambar saya A, B, C, dan D. Di mana sih letaknya mempunyai satu simetri lipat? Yaitu saya ambil dari B ketemu dengan D. Terus saya garis potong-potong. Ya, inilah dia yang dinamakan mempunyai satu simetri lipat dari B sampai ke D. Inilah yang dinamakan satu simetri lipat. Baiklah, ini yang pertama, yang kedua tadi yaitu sifat-sifat bangun datar layang-layang. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu sifat-sifat bangun datar pada materi persegi panjang. Ini saya hapus. Itu persegi panjang. Pada sifat-sifat bangun datar persegi panjang ini itu ada 7 macam. Yang pertama yaitu memiliki dua buah sumbu simetri putar. Memiliki dua buah sumbu simetri putar. Gimana? Selanjutnya saya akan gambar persegi panjang. Kita tulis A, B, C, dan D. Apa sih yang dimaksudkan memiliki dua buah sumbu simetri putar? Yaitu kita garis tengah dari pertengahan dari A dan B 1, 2. Yaitu yang keduanya B dan C,
Ketiganya C dan D, dan yang keempatnya A dan D, atau D dan A. Di sini memiliki dua buah sumbu simetri putar. Jadi ini bisa diputar. Ini dari sudut D ketemu B, A ketemu C. Itulah yang dinamakan memiliki dua buah sumbu simetri putar. Yang kedua, pada sifat-sifat bangun datar persegi panjang, yaitu memiliki dua buah sumbu simetri lipat. Ini kan memiliki yang pertama, yaitu memiliki dua buah sumbu simetri putar. Dan yang kedua, yaitu memiliki dua buah sumbu simetri lipat. Yang kedua, kalau yang nomor 2 ini memiliki dua buah sumbu simetri lipat, yaitu kita hapus dulu tengahnya. Kita garis, 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 garis. Di mana letak daripada sumbu simetri lipatnya? Di sini, dari antara A ke B. 1, B ke C, 1, 2. Di sini C ke D, 1, 2. Jadi yang nomor 2 ini pada bangun datar persegi panjang yaitu di dua buah sumbu simetri lipat. A ke B 1, B ke C 2, C ke D 1, D ke A 2. Jadi memiliki dua buah sumbu simetri lipat. Adapun sifat-sifat persegi panjang, yaitu yang ketiga dapat menempati bingkai dengan 4 cara. Sebelumnya saya hapus dulu. Yang ketiga sifat-sifat penggerak persegi panjang itu dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Dengan 4 cara. Pertama-tama kita terlebih dahulu membuat tabel. Kemudian kita buat bangun datar persegi panjangnya di dalam tabel ini. Gambarnya tidak usah terlalu besar benar, sedang saja. Ini tabel yang pertama. Terus kita garis. Terus kita buat lagi gambar persegi panjang di bawahnya. Di mana letak daripada bingkai persegi panjang ini? Yang pertama itu A, B, C, dan D. Dan luarnya A, B, C, dan D. Ini untuk bingkai yang pertama. Kemudian kita buat bingkai lagi satu lagi. Kemudian kita buat bingkainya, buat persegi panjangnya. Kemudian kita garis. Dan kita buat lagi gambar persegi panjang. Kita garis ke bawahnya. Bagian kedua yaitu di sini B, di sini A, di sini C, dan di sini D. Keduanya A, B, C, dan D. Kemudian pada bingkai kedua ini yaitu kita garis tengah putus, secara putus. Dan di sini ada K, dan di sini L. L. Ini untuk gambar yang ke bagian kedua. Adapun gambar yang ketiga, ini. Di sini letak A di atas A, kemudian sampingnya B, C, dan D. Terus di bawahnya duanya A, B, C, dan D. Kalau yang gambar yang kedua yaitu garisnya dari atas ke bawah, tapi yang ketiga itu garisnya dari kiri ke kanan. Di sini M, di sini N. Ini gambar nomor 3. Gambar nomor 4. Di sini A dulu kita kerjakan. Kemudian sini B, ini C, dan sini D.
di sini B. Bedanya yang dari gambar nomor 1, 2, 3, dan 4, kita garis putus-putus di C antara C dan A. Kemudian di sini A, di sini C, dan di sini D. Dan di tengah-tengahnya itu kita kasih persegi utara. Jadi dia bisa berubah. Ini yang gambar keempat. Ya. Jadi yang sifat-sifat bangun datar yang nomor 3 yaitu dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Cara pertama yaitu A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C, D ketemu D. Sedangkan gambar yang kedua yaitu dia mempunyai simetri lipat. A ke B, A ke B, A2, B-nya di dalam. Sedangkan yang di sampingnya A di dalam, B di luar. Kemudian di sini C di dalam dan D-nya di luar. Di sini D-nya di dalam dan C-nya di luar. Kemudian bagian ketiganya itu dia simetrinya miring. Simetri lipatnya A ketemu D, ini A di luar, D-nya di dalam. Terus ini A-nya di dalam, terus D-nya di luar. Kemudian di sini C-nya di dalam, B-nya di luar. Kemudian B-nya di dalam dan C-nya di luar. Bagian bingkai yang nomor 4 yaitu dia simetri putar. Jadi A ketemu dengan C, sedangkan C2 ketemu dengan A-nya di dalam. Sebaliknya D-nya di luar, B-nya di dalam. Di sini karena dia berputar, maka dia ini D-nya di dalam, B-nya di luar. Inilah yang dinamakan sifat-sifat bangun datar persegi panjang pada nomor 3 yaitu dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Selanjutnya, yang keempat yaitu memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kita hapus dulu gambarnya. Ya, sifat-sifat bangun datar persegi panjang yang nomor 4 yaitu memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Yang keempat, memiliki sisi yang berhadapan sama panjang, bawahnya panjang dan sejajar. Setelah itu kita buat gambar dulu. Kita tulis gambarnya A, B, C, dan D. Di mana sih letaknya memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar? Jadi pertama dari antara A dan B kita garis satu tengahnya. Satu. Kemudian yang di bawahnya juga antara D dan C atau C dan D di tengahnya juga satu garis. Yang kedua yaitu B dan C atau C ke B, garisnya 2. Begitu juga yang di sampingnya yaitu A ke D atau C ke A, kita garis 2. Inilah yang dinamakan memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Untuk yang kelima yaitu memiliki 4 buah sudut yang sama besar. Kita hapus dulu. Untuk gambarnya saya dihapus, cuma ini aja saya hapus, dan tengahnya juga saya hapus. Ini nomor 5, yaitu memiliki 4 buah sisi, 4 buah sisi, memiliki 4 buah sudut, memiliki 4 buah sudut yang sama besar. Karena ini sudah saya gambar, saya cuma lanjutkan garisan yang saya dapat tadi. Ini, ya. Di mana sih letaknya memiliki 4 buah sudut yang sama besar? Ini sudut A, jadi gini.
Nah, yang kedua sudut B. Jadi di sini. Sudut C di sini. Yang sudut D di sini. Inilah dia yang dinamakan 4 sudut yang sama besar. Jadi dia sudutnya sama semua. Baik, yang keenam yaitu masing-masing diagonal-diagonalnya sama panjang. Yang keenam, ini saya hapus sedikit. Ini juga terus ini. Ya. Yang nomor 6 yaitu masing-masing diagonalnya sama panjang. Ini sudah saya gambar tadi. Di mana sih letaknya masing-masing diagonalnya sama panjang? Yaitu tinggal kita garis A ketemu dengan C, terus B ketemu dengan D. Ini yang dinamakan masing-masing diagonalnya sama panjang. Terakhir yang ketujuh, yaitu diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Kita hapus. Dan ini garisnya juga kita hapus. Maaf, ini tidak perlu kita hapus. Jadi kita tulis nomor 7. Diagonalnya saling berpotongan. Tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Ya. Jadi gimana gambarnya? Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Karena ini persegi panjangnya sudah saya gambar, terus kita kasih garis tentang dari A-nya, sudut A. Kemudian dari sudut B juga kita garis 1. Setelah itu sudut B-nya kita garis 2 untuk membagi dua sama panjang. Ya. Jangan lupa diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Kita beri huruf O atau 0. Ini sebagai menandakan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Akhir yaitu sifat-sifat bangun datar trapesium. Kita hapus dulu terlebih dahulu. Pada sifat-sifat bangun datar trapesium ini terdiri ada 4 macam. Yang pertama yaitu memiliki 4 buah sisi. Memiliki 4 buah sisi. Setelah itu kita gambar. A, B, C, dan D. Di mana letak sisi-sisinya dari trapesium ini? Yang pertama yaitu sisi A, sini. Yang kedua sisi B, yang ketiga sisi C, yang keempat sisi D. Inilah dia namanya memiliki 4 buah sisi. Yang kedua yaitu mempunyai 2 buah sisi yang tidak sama panjang. Kita hapus dulu gambarnya. Jadi kan yang pertama itu memiliki 4 buah sisi. Yang kedua ini mempunyai 2 buah sisi yang tidak sama panjang. Memiliki 2 buah sisi yang tidak sama panjang. Tidak sama panjang. Gimana sih gambar daripada memiliki 2 buah yang tidak sama panjang? Pertama kita garis dulu. Kedua yaitu kita garis ke bawah membuat kotak. Kemudian ini kita garis pakai trapesium. Dan selanjutnya kita garis seluruhnya. Dan terus angka maunya A, B, C,
Inilah dia yang dinamakan memiliki dua buah yang tidak sama panjang pada sifat-sifat monodater trapesium. Adapun yang ketiga yaitu memiliki 4 buah titik sudut. Yang ketiga yaitu kita hapus dulu, yaitu memiliki 4 buah titik sudut. Yang ketiga memiliki 4 buah titik sudut. Dimana kita terlebih dahulu gambar trapesiumnya, kemudian kita garis, baru kita garis panjang. Kita lihat angka ada di sini, kita ganti huruf P, Q, R, S. Di mana letak titik sudutnya? Pertama di sini Q, kedua R, ketiga S, keempat P. Dan jangan lupa kita kasih garis di antara Q dan P dan R dan S, supaya kita mengetahui bahwasanya ini memiliki 4 buah titik sudut. Dan yang terakhir sifat-sifat bangun datar trapesium yaitu mempunyai sudut-sudut di antaranya sisi sejajar besarnya yaitu 180 derajat. Terus lagi keempat yang terakhir pada sifat-sifat bangun datar trapesium ini mempunyai sudut-sudut di antara sisi sejajar besarnya yaitu berapa? Sisi sejajar besarnya itu 180 derajat. Kita gambar lagi. Gambar trapesium. Kemudian kita ganti N O P. Mempunyai sudut-sudut di antara sisi sejajar 180 derajat. Kita garis terus kita tulis T atau tinggi. Bila dia dinamakan mempunyai sudut di antara sisi sejajar besarnya 180 derajat. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat yang kurang berkenan di hati atau masih ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.